Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Sadunur Rahmah. Saya mahasiswi semester 6 Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islam hidina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Shadaqallahul azim. Di sini saya ingin memaparkan materi yang sudah saya buat, yaitu materi indeks harga dan inflasi. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak pengertian indeks harga itu apa? Saya betul sekali. Pengertian indeks harga itu alat ukur yang digunakan dengan cara membandingkan rata-rata tahun dasar sebagai patokan rata-rata tahun yang sedang diamati, sehingga kenaikan atau penurunan barang dapat diketahui. Nah, sebagaimana di samping itu ada gambar minyak. Kenaikan harga minyak, terdapat inflasi tertinggi terjadi, yaitu masing-masing sebesar 0,08% dari indeks harga konsumen. Maka yang terdapat di kuantitas minyak goreng tercatat mengalami kenaikan 107,10 pada September 2021 menjadi 112,34 pada Maret 2022. Selanjutnya itu ada ciri-ciri indeks harga. Di sini yang pertama itu ada digunakan sebagai perbandingan perubahan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua itu penyusunan indeks harga berdasarkan sebagai kecil barang atau jasa yang disebut sampel. Yang ketiga itu ada indeks harga dihitung dengan metode tertentu. Dan keempat itu penghitungan indeks harga dilakukan setelah penentuan tahun dasar. Dan kelima itu penyusunan indeks harga yang dilakukan berdasarkan waktu saat kondisi ekonomi stabil. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri indeks harga. Selanjutnya itu ada 2 tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama itu sebagai petunjuk untuk mengetahui kondisi perekonomian. Yang kedua itu sebagai pedoman kebijakan pemerintah yang menyangkut orang banyak karena mendeskripsikan rata-rata perbandingan harga pada tiap periode. Contohnya itu bisa didapatkan mengenai kebijakan pemerintah atau keadaan ekonomi lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan indeks harga. Pertama itu ada metode agregatif sederhana, terdiri dari angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Berikut rumusnya. IA sama dengan PPN per PO dikali 100. IA-nya itu ada indeks harga tidak tertimbang, PN-nya itu ada harga yang dihitung angka indeksnya, dan PO-nya itu ada harga pada tahun dasar. P-nya itu adalah jumlah keseluruhan. Selanjutnya itu ada metode kedua, yaitu metode tidak tertimbang. Berikut contohnya. IA sama dengan P buka kurung PN dikali W tutup kurung per P buka kurung PO dikali W tutup kurung dikali 100. IA-nya itu adalah indeks nilai, PN-nya itu adalah nilai yang dihitung angka indeksnya, PO-nya itu adalah nilai pada tahun dasar, dan W-nya itu adalah faktor penimbangan. Ketiga itu ada metode Irving-Fisher. Nah, berikut rumusnya itu ada IF sama dengan akar IL kali IP. IF itu ada indeks harga Irving-Fisher. IL itu ada indeks harga Laspers, dan IP-nya itu ada indeks harga Page. Nah, selanjutnya itu ada peran indeks harga dalam perekonomian. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa sih peran indeks harga dalam perekonomian? Iya, betul sekali.
Indeks harga berperan sebagai deflator, yang dimana deflator itu ada rasio antara PDB real dan PDB normal. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, dan barang jadi atau jasa. Terus di sini ada indeks harga berperan sebagai acuan untuk membeli berbagai macam barang, dan indeks harga konsumen berperan sebagai acuan untuk menentukan gaji buruh saat terjadi inflasi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi inflasi. Di sini ada yang tahu nggak sih inflasi itu apa? Betul sekali. Inflasi merupakan suatu proses meningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Nah, berikut contoh ada diagram nih di samping, yaitu setiap tahun masyarakat meributkan kenaikan harga terlebih dari saat hari tertentu, misalnya kenaikan menjelang hari raya atau menjelang akhir tahun. Itu ada penyebab inflasi. Di sini ada 3 penyebab inflasi. Yang pertama itu beberapa faktor seperti tingginya permintaan jumlah uang beredar, naik biaya produksi, hingga faktor luar negeri. Nah, di sini ada beberapa penyebab inflasi. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya itu ada jenis inflasi. Di sini ada 3 jenis inflasi. Yang pertama itu ada inflasi ringan atau merayap. Nah, yang dimana inflasi ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua itu ada inflasi sedang, dimana inflasi ini ditandai berkisar antara 10 sampai dengan 30% per tahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga itu ada inflasi besar, yang dimana inflasi ini mencakup antara 30 sampai dengan 100% per tahun pada tingkat harga kebutuhan masyarakat naik secara singkat dan sulit dikendalikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya selanjutnya itu ada contoh soal cara menghitung laju inflasi. Di sini ada yang tahu nggak sih IHK itu apa? Ya, betul sekali. IHK itu adalah indeks harga konsumen. Di sini ada cara menghitung inflasi menggunakan IHK. IHK yang sedang dikurang IHK waktu yang lalu, atau IHK sekarang dikali 100. Saya punya contoh soal. Misalnya kita ingin menghitung inflasi harga BBM premium antara tahun 2008 dan 2017. Misalnya harga premium pada tahun 2008 sebesar Rp4.000 per liter. Sedangkan harga premium pada tahun 2017 sebesar Rp6.500 per liter. Sehingga perhitungan menjadi, di sini ada Rp6.500 dari tahun 2017 dikurang Rp4.000 dari tahun 2008. Nah, di sini ada dibagi 6.500 dari 2017 dikali 100 sama dengan 0,3846 dikali 100% sama dengan hasilnya itu ada 38,5%. Seperti itu cara menghitung laju inflasi ya teman-teman. Selanjutnya itu ada 4 dampak inflasi. Yang pertama itu ada dampak inflasi terhadap pendapatan, kedua itu ada dampak inflasi terhadap ekonomi nasional, yang ketiga itu dampak inflasi menurunkan minat menabung, dan terakhir itu yang keempat, dampak inflasi terhadap kreditur dan debitur. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk tugas udah Ibu share melalui Google Classroom.
tugasnya itu individu dan dikumpulkan sampai jam 12 malam ini. Terima kasih teman-teman, semoga kalian sehat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita menutup videonya, saya akan menginformasikan khususnya kepada kalian yang menonton video ini yang merupakan calon mahasiswa baru masih bingung nih cari kampus di mana. Kalian bisa memilih opsi untuk kuliah di UHAMKA. Karena di UHAMKA ini ada yang namanya jurusan pendidikan ekonomi. Karena jurusan ini memiliki jurusan yang unggul dan memiliki akreditasi A, dan juga profil lulusan sangat menjanjikan seperti menjadi pendidik bisa, lalu menjadi pekerja bank, atau bisa menjadi entrepreneur serta menjadi wirausahawan. Kalian bisa cek di Instagramnya, yaitu pendidikan ekonomi. Terima kasih teman, terima kasih sudah menyimak materi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, dadah.